Pernah nggak sih ngerasa badan rasanya remuk, padahal seharian kayaknya nggak ngapa-ngapain yang berat? Aneh kan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar misteri yang umum banget terjadi ini. Nah, ini nih, pasti relate banget kan? Pagi-pagi bangun tidur atau pas malam mau istirahat, badan rasanya nggak enak banget. Padahal ya kita nggak habis lari maraton atau angkat-angkat beban gitu. Biasanya tuh dimulainya dari sini. Leher rasanya berat banget, kayak lagi nahan sesuatu padahal ya nggak ada apa-apa. Terus menjalar deh ke pundak, tiba-tiba rasanya kaku, tegang, Dan puncaknya, pinggang yang mulai sakit rasanya pengen dilurusin terus. Gimana? Familiar banget kan rasanya? Oke, jadi intinya begini. Kita perlu lihat rasa pegal ini dari sudut pandang yang beda. Pegal itu bukan cuma karena kita kerja berat. Pegal itu sinyal dari tubuh kalau dia capek. Dan capeknya itu sering banget nggak kelihatan dari luar. Nah sekarang, yuk kita coba jadi detektif. Kita bakal selidiki siapa aja sih tersangka tersembunyi di balik rasa pegal misterius ini. Tersangka pertama kita, postur statis. Kelihatannya kan santai ya, duduk lama, natap layar. Tapi ternyata itu kerja keras banget loh buat otot kita. Ingat ya, otot itu lebih capek nahan posisi daripada bergerak. Coba deh lihat perbandingan ini. Kaget kan? Duduk bungkuk selama 6 jam itu ternyata lebih bikin otot capek daripada jalan santai 30 menit. Nah, ini dia nih, kenapa seringkali pekerja kantoran ngerasa lebih pegal. Lanjut ke tersangka nomor 2, kurangnya gerak ringan. Ini bukan soal olahraga berat loh ya, tapi soal gerakan-gerakan kecil yang sering banget kita lupain. Nah, ini dia kontradiksinya. Tubuh kita itu kan didesain buat gerak ya, buat berdiri, jalan, geser-geser, muter. Tapi kenyataannya, kita jauh lebih sering duduk atau rebahan. Akibatnya apa? Aliran darah ke otot jadi nggak lancar, otot jadi kurang makanan, dan akhirnya ya kaku deh. Oke, sekarang kita geser ke tersangka yang paling sering kita lupain, yaitu hubungan antara pikiran dan badan kita. Kok bisa sih pikiran doang bikin badan capek? Siapa yang sering ngomong gini? Capek fisik banget abis kerja atau belajar yang butuh mikir keras. Padahal kan cuma duduk aja. Ini bukan halusinasi loh ya. Ini beneran reaksi fisik yang nyata. Gini loh cara kerjanya. Waktu kita stres, itu tuh memicu reaksi fisik. Coba deh perhatiin. Tanpa sadar bahu kita jadi naik, rahang mengeras, punggung jadi tegang. Nah, ketegangan dari pikiran ini pindah jadi ketegangan otot. Dan ujung-ujungnya ya jadi pegel. Selain itu, ada juga nih beberapa biang keladi lain yang sering nggak kelihatan. Kurang tidur yang berkualitas, ini bikin otot nggak sempat pulih. Terus kurang minum atau dehidrasi ringan, ini bikin otot gampang kaku. Satu lagi, napas kita yang jadi pendek-pendek pas lagi tegang, itu bikin seluruh badan jadi susah rileks. Pasti ada yang kepikiran kan? Pegel yang gue rasain ini pegel biasa aja? Atau jangan-jangan tanda-tanda bahaya ya? Oke, tenang. Yuk kita lihat cara bedainnya. Di sini ada panduan simpelnya. Kalau pegal biasa, itu rasanya cenderung tumpul, datangnya pelan-pelan, dan kalau kita istirahat, ya mendingan. Tapi, kita harus waspada kalau sakitnya tajam banget, makin hari makin parah, atau ada gejala lain kayak mati rasa atau lemas. Nah, kalau udah kayak gitu, mending langsung cek ke profesional ya. Oke, kita udah tahu nih penyebab-penyebabnya. Sekarang, bagian paling penting. Terus gimana dong? Jawabannya adalah kita harus belajar dengerin bahasa tubuh kita sendiri. Ini dia pesan utamanya. Pegal itu bukan berarti kita lemah. Justru sebaliknya, itu cara tubuh kita ngomong jujur. Aku tuh capek loh, capek yang gak kelihatan. Dan karena itu juga, solusinya gak perlu yang aneh-aneh. Tubuh kita itu gak butuh obat kuat atau dipaksa olahraga berat. Dia cuma minta diperlakukan lebih manusiawi aja kok. Solusinya itu justru ada di hal-hal kecil yang sering kita sepelekan. Coba deh, ambil jeda sebentar dari duduk, lakuin peregangan kecil tapi rutin. Tarik napas yang lebih dalam yang disadari. Dan yang terakhir, coba deh niatin buat tidur yang benar-benar berkualitas. Ini tuh kayak self-care kecil-kecilan buat badan kita. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda, setelah dengerin semua ini, coba deh diem sejenak, beneran rasain. Kira-kira hari ini, apa sih yang lagi coba diomongin sama tubuh Anda? Karena dengerin dia, itu langkah pertamanya.